bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik. Harapan Bapak untuk kalian semua untuk tetap semangat belajar, kemudian selalu taat dan patuh kepada orang tua kalian di rumah. Pada pembelajaran kali ini, Bapak lanjutkan pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Tolong disimak dengan baik ya. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mendengar teks laporan yang dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. 3. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 4. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air payau. Ayo berdiskusi. Baca teks berikut. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apakah Edo membiarkannya saja? Apakah Edo juga ingin mengajak ketiga temannya untuk makan ikan? Coba kita lihat apa jawaban yang seharusnya dilakukan oleh Edo. Edo sebaiknya mengajak teman lainnya yang datang untuk bersama-sama menikmati bandeng asap dari Sidoarjo. Walaupun bagian yang diterima oleh teman-teman Edo tidak sebanyak jika yang hadir hanya 6 orang. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Apakah mereka mengambil masing-masing siapa yang dulu itu yang dapat? Atau mereka bermusyawarah, mana yang terbaik? Jalan yang terbaik adalah sebaiknya mereka bermusyawarah agar ikan bandeng yang sedianya untuk 6 orang temannya dapat dibagi lagi sehingga cukup untuk 9 orang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Sebaiknya Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani memotong ikan menjadi 9 potongan yang sama besar agar semua mendapat bagian yang sama. Ini adalah contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat dari Pancasila. Sebagai dasar negara,
Di dalam Pancasila terdapat 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pertemuan kali ini, pembahasan pada sila keempat, agar kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang pertama, melakukan musyawarah saat hendak memilih ketua kelas. Jadi dalam pemilihan ketua kelas, sebaiknya dilakukan musyawarah dengan warga kelas tersebut, sehingga ketua kelas yang akan terpilih nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. Jadi, siapapun ketua kelas yang terpilih, walaupun kita tidak memilih dia, tetapi kita harus menerima dan bisa bekerja sama dengan ketua kelas yang terpilih. Tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Di dalam bermusyawarah, kita harus mendengarkan, kita harus menghargai, kita harus menerima pendapat orang lain walaupun pendapat itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri kepada orang lain. Simaklah kembali gurumu yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Pada pertemuan kemarin, teks yang Bapak bacakan berjudul ayam, kali ini teks yang dibacakan berjudul bunglon. Teks bacaan berikut ini terdiri dari 2 paragraf. Di setiap paragraf nanti kalian akan menentukan ide pokok. Baik, Bapak bacakan. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Dari teks bacaan ini, kemudian kalian tentukan ide pokoknya. Dari teks bacaan ini, kalian tentukan ide pokok dari setiap paragraf, kemudian dituliskan ke dalam bentuk diagram berikut ini, yaitu paragraf 1, ide pokoknya apa, kemudian pada paragraf 2, ide pokoknya apa. Demikian pembahasan tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.